Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tema 1, pertumbuhan secara urut dan loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Yang kelima, guru dan siswa berkolaborasi mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada lagu Cicak-Cicak Didi dengan bernyanyi. Kemudian kita akan menyanyi lagu Cicak-Cicak Didi ini. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Ya, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yaitu membaca teks bacaan. Dari Pak Bita, satu siswa yang Ain untuk membaca teks bacaan tersebut. Silakan Ain. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rasa. Iya, Pak Budi tepuk tangan dulu. Untuk Ain, jadi Ain sudah bisa membaca dengan lancar. Sudah memperhatikan tanda-tanda bacaan dengan baik. Ya, sebelum kita masuk ke makna kembang, perhatikan Pak di sini, teman-teman yang baik. Jadi sebelum kita masuk ke makna kosakata, Pak mau tanya dulu tentang isi teks tadi itu yang dibaca oleh teman itu yang ada gaya itu. Sekarang Pak tanya, makhluk hidup itu ada berapa? Ya, 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang ini kita belajar tentang makhluk hidup hewan. Nanti baru pembelajaran berikutnya kita akan baca tentang makhluk hidup dari tumbuhan dan manusia. Ya. Kemudian berdasarkan bacaan tadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Coba. Ya, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup: makan, bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, berkata. Iya, pintar. Harus begitu kan? Harus begitu. Berarti teman kamu sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang kita akan mencari kata yang sulit dan kamu masih bingung atau belum tahu artinya. Tetapi di sini Pak sudah mencari kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kamu bisa mengetahui, memahami arti dari kata tersebut ya. Kita lihat yang pertama, arti dari kata makhluk hidup. Artinya apa itu anak? Suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan hidupnya. Arti yang kedua, berkembang biak, apa artinya? Atau tumbuh. Arti yang berikut, pertumbuhan, arti perkembangan yang berikut, tingkat kedewasaan. Yang terakhir, kata sulit dan terakhir, peka terhadap perasaan, artinya responsif terhadap segala jenis rasa yang diberikan. Jadi kita cukup mengetahui arti yang dulu. Contohnya nanti pembelajaran itu baru dijelaskan satu persatu. Ya. Sekarang kita masuk yang berikut. Kita melihat ciri-ciri dari hewan. Ciri-ciri dari hewan. Nah, sekarang perhatikan wilayah.
Gambar apa itu anak-anak? Coba kembali sebutkan ciri-ciri dari ayam tersebut. Perhatikan di layar. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, cicak. Coba siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri cicak? Ya. Hidup di darat, bergerak merayap di Dinding, makan nyamuk, nyamuk, suka memutuskan ekornya dan bertelur. Ya. Kamu pernah lihat cicak toh? Ya, dia sering merayap di dinding. Lagi di rumah itu banyak telur gitu, ya kan? Iya. Coba sekarang kita lihat yang berikut. Kesimpulannya adalah apa itu? Coba baca. Ayam, jantan, dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri dari kedua makhluk hidup tersebut adalah bergerak dan butuh makanan. Kita ini bergerak. Kemudian kita juga butuh makanan. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikut tentang membaca dan menulis lambang bilangan. Membaca dan menulis lambang bilangan. 5 itu 7 itu ya, baik anak-anak. Kan sudah bisa ya? Jadi kita sekarang membaca dan menulis lambang bilangan ribuan. Ribuan berarti sudah masuk dalam 4A. Ya. Bagaimana membilang urut dan loncat. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan video cara membilang urut dan loncat. Jadi kita akan membilang urut bilangan ribuan. Ya kan? Ya. Cukup ya? Nah. Cara membilang urut dan loncat itu kita yang pertama itu kita harus mengetahui dulu angka ribuan. Setelah itu baru kita bandingkan lagi dengan angka ratusan. Seterusnya sampai di puluhan dan satuan. Setelah itu baru kita menentukan bilangan ini lebih besar, ini lebih kecil, ini bilangan loncat, ini bilangan urut. Nah, sekarang mari kita contoh. Membilang di akhir pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Menemukan apa? Kata-kata baru pada teks bacaan tentang apa? Makhluk hidup di sekitar kita. Kata-kata sulit tadi itu apa saja tadi? Apa saja? Makhluk hidup, perkembangan. Ya. Kemudian kesimpulan yang berikut kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari apa? Ayam jantan dan cicak. Ya, dan kita juga sudah membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka ya. Cara-caranya tadi sudah jelaskan tadi ya. Baik anak-anak, di akhir materi kita Pak menyampaikan bahwa sebagai makhluk yang paling sempurna kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu bersyukur kita kepada Tuhan adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa, belajar dan melaksanakan perintahnya dengan ikhlas ya. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo, mari pimpin doa.